Tomina Esa Project sekarang ada di Gunung Tampusuga. Yang DP planning mendadak. Yang Orang mendadak. P ketua nggak tahu. Nggak tahu. Jadi masih di suasana kemerdekaan. HUT Republik Indonesia yang ke-80. 80. Ternyata kote dorang di sini ada bikin kegiatan. Jadi ada dekorasi-dekorasi, ada komunitas-komunitas Dari serigala hitam. Pecinta alam. Ada sini. Jadi di sini ramai sekali. Cuma sekarang kita suka bahas dengan Edgar tentang perayaan-perayaan HUT RI. Sebelumnya, Pak kita di kampung jujur saja, kurang. Dari tahun ke tahun kurang lah, dorong antusias untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia. Entah karena apa. Kalau pengari tataaran, kalau empat orang masih ada. Cuma DP semarak itu sondak seperti dulu. Apakah karena nasionalis? Banyak faktor. Kalau berkurang atau banyak faktor karena mungkin untuk apa ya? Dia punya dana untuk pengelolaan kegiatan tersebut itu kan kebanyakan dari swadaya masyarakat. Karena ekonomi negara orang menurun atau orang tahu bersama kan saat ini ekonomi sebenarnya lagi lesu. Nah mungkin karena ekonomi yang lagi lesu sampai mengakibatkan keluarga lebih memilih untuk kebutuhan hidup Kang daripada karena semua butuh biaya. Percuma kalau kita sedikit nak mau pakai itu karena kalau orang kebiasaan di Minahasa lah. Orang itu kalau kita rasa kalau orang nasionalisme tinggi, kayaknya orang akan melakukan itu, melakukan yang maksudnya bikin kegiatan rela mencucurkan dana untuk keramaian itu, karena di orang sana juga dari tahun-tahun sebelumnya kayaknya ekonomi biasa-biasa saja, masih normal. Untuk euforia dan masih ada. Mungkin saja, ini masih asumsi bahwa mungkin masyarakat kurang merasakan. Kurang merasakan mungkin pelayanan. Itu dari pemerintah. Setempat Pemkap. Pemerintah terkait. Beserta jajaran dari. Iyalah. Pusat sampai daerah sampai. Mungkin, ini asumsi asumsi bahwa mungkin saja karena kurang puasnya itu sampai buat apa sih mungkin orang masyarakat mau totalitas juga dong. Bukan karena ketidaktahuan perjuangan pahlawan. Iya, tapi kan orang tahu bersama bahwa 1-2 minggu jauh sebelum HUT kemerdekaan sudah banyak polemik. Polemik yang banyak malah ditutup ditutup dengan kasus A, kasus B. Maksudnya hal yang harusnya dipublis orang mungkin atasi tidak diatasi, malah pemerintah orang cari-cari hal lain. Bendera One Piece lah dorang larang. Nah jadi ini unik ini unik, kita termasuk mengikuti Prabowo pidato waktu kemarin. Kemarin di acara di pidato Akbar. Iya, waktu dia berpidato dia bilang dia siap dikritik. Pemerintah harus siap dikritik. Yuk kita ngomong kok Kita nih. Dia bilang dia siap dikritik. Nah, tapi ini DP unik. DP presiden bilang siap dikritik. Tapi DP jajaran hal yang bagus tuh itu sebenarnya siap dikritik. Untuk sebuah negara demokrasi kan kritik itu kan DP fungsi kan betul. Supaya ini negara jadi lebih baik. Betul. Nah, cuma kembali itu sama yang kita bilang tadi bahwa presidennya siap dikritik, jajaran ini yang panas. Apakah iya atau enggak kan gitu. Jadi tanda tanya. Kan itu pidatonya kemarin. Semoga lah. Pidato di HUT kemerdekaan. Kalau nggak nadang, nggak punya pandangan, akankah orang sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Presiden? Kalau kita masih percaya dengan Presiden Prabowo. Ada di positif kita masih percaya dengan karakteristik Presiden Prabowo yang
basicnya kan dari militer. Iya. Oke, bahkan Sulut saja saat ini Militer. jargonnya kan satu komando. Mar kalau menurut kita itu ada DP. Satu komando itu kan Pak dari atas Iyo. ke bawah toh. Jadi satu garis. Apakah satu komando juga itu kalau kita bilang AA begitu? Secara tidak langsung seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Kan ada juga istilah orang bilang tegak lurus. Tegak lah, oke. Nah, itu kan hanya dua kata yang berbeda aja. Sebenarnya pemaknaannya pada dasarnya tidak jauh berbeda. Iya tuh. Nggak ada ini upacara kemarin? Ada. Kita bangga juga. Dalam hal? Salah satu yang pembawa bendera, baki bawa bendera itu orang Sulawesi Utara. Oh, di pusat? Di pusat. Orang Sulut? Iya, DP Farm Lantang. DP nama kalau tidak salah Gracia. Nanti lupa gitu. Kalau salah, lupa kita salah korek. Tapi dia siswa di Lentera Tomohon. Oh iya? Ya. Lentera sini? Iya. Padahal di tengah saat ini generasi muda, siswa-siswa yang kurang berminat ikut paskibraka. Iya, ada satu postingan yang berkumpul. Tentara-tanya. Siapa yang Siapa yang nak niat? Bubar semua. Cuma satu orang laki-laki paling kanan kita punya. Nah, jadi itu Benz, kita apresiasi lah sebesar-besarnya bagi Sulut yang mewakili di paskibraka Sulut kemarin. Iya, di paskibraka nasional perwakilan Sulut. Iya. Paling muka. Semoga lah yang terasa salah satu kurangnya orang itu tentang apresiasi orang-orang ini. Betul. Bahkan kemarin di Sulawesi Tenggara apa Barat itu yang salah balik bendera pas buka bentang bendera. Kita memang dari kemarin jarang buka sosmed. Dia tak putar DP bendera. Terus orang rasa bersalah dong, menangis habis. Iyo karena kan tuh merasa ada tanggung jawab tuh. Yang kita apresiasi itu pihak terkait atau mungkin orang senior kan. Jangan menangis, harus begitu dong, biasa salah itu biasa. Begitu dong. Masih dikuatkan DP mental. Paling pokok itu Kang. Mungkin ada kekecewaan for diri sendiri karena sholat yang letihan, merasa nak memberikan yang terbaik. Iya, merasa memberikan. Tapi kan paskibraka, penak paskibraka tuh dulu. Ampere lah. Itu. Ini yang kita. Satu lagi Pes. Satu hal. Tarian Kabasaran di. Oh betul. Itu kita tahu. 200. Itu kita tahu. Peserta itu. Wah itu kita apresiasi. Minahasa. Minahasa ada di sana Kabasaran. Oke. Itu dorang sini yang berangkat atau kawan Nua yang di sana? Kita masih kurang info. Belum tahu kan DP. Cuma luar biasa. Luar biasa. Membanggakan Minahasa lah. Ya tuh Santi. Betul. Cuma yang kita meminta NTP tanggapan tentang aneh joget-joget yang di istana. Itu bagaimana? Kalau kita dulu kita coba itu kita lihat kemarin dan kita coba mau kasih betul, mungkin mau menyesuaikan tapi perspektif. Kita lihat dari ini, kita lihat dari ini. Tetap kita menjanggal untuk kita sendiri pribadi. Kok jadi begini? Karena kan setiap orang punya sudut pandang dan pola pikir yang berbeda. Kan? Iya, di dalam maraknya TikTok, orang suka tompi generasi untuk berliterasi. Orang harusnya kurangi yang begitu-begitu kan. Banyak sekarang remaja-remaja, anak-anak muda yang cari atensi lewat platform TikTok karena goyang-goyang lah apa semua. Yang viral kemarin itu di Tomohon lagi. Itu dilakukan harusnya kalau kita. Ya itu sudah jadi contoh dan maksudnya jangan lakukan itu. Sebentar itu sudah jadi contoh. Nanti anak-anak, kok pemerintah bisa. Ya, karena pattern kan, melihat patternnya. Maksudnya dari pusat aja begitu. Konteksnya itu bisa dipakai dari segala sudut untuk membenarkan sampai anak-anak juga tertarik untuk begitu. Kalau menurut Ngana? Kita masih sepakat dan sependapat dengan Penak gitu. Kita kira dengan dorang. Nah, kita sependapat dengan Penak bahwa
di tengah-tengah situasi Indonesia yang saat ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Orang mengikuti itu kasus Pati. Betul, ya orang negara ini ya turut apa ya mau bilang dengan situasi kan sedang kasus korupsi di mana-mana yang belum selesai. Iya betul, masih banyak lah yang harus dibenahi toh. Baru kalau dari segi hukum, tuntutan hakim terhadap Tom Lembong dan Hasto. Iya. Dan abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu membuktikan bahwa bahkan kajian dari pakar-pakar hukum seperti Pak Mahfud bahwa terjadi persoliman mungkin kan kalau mau dibilang iyalah di media terang-terangan itu sudah nyata bahwa situasi atau keadaan hukum di Indonesia saat ini masyarakat tidak merdeka atas hukum. Makanya kita bilang harusnya di saat keadaan genting itu bukanlah joget-joget tapi iya toh orang harus lihat dan di situasi saat ini kalau kita mau sinkron antara narasi tadi bahwa orang krisis literasi. Betul. Krisis jelas literasi. Di sini kalau menurut kita untuk situasi krisis literasi saat ini di Indonesia garis terdepan yang DPR yang paling utama mau berjuang itu salah satunya guru. Sampai saat ini apakah guru sudah diperhatikan DP kesejahteraan? Banyak honorer yang masih terima gaji 300.000 bahkan itu nanti kalkulasi berapa bulan dia mengajari pelosok itu sebenarnya harus pemerintah saat ini gencarkan, bukan gaji DPR yang dinaikkan. Itu lagi gaji DPR kasih naik kasih yang orang guru-guru ini. Jadi harusnya kalau kita setuju sih kalau guru itu disejahterakan. Dalam artian juga DP kualifikasi itu harus kaji lebih seiring berjalan dengan gurunya sembarang jadi. Jadi seiring berjalan kualitas guru ditingkatkan. Betul. Ya kan? Iya. Tapi tidak luput juga guru-guru khususnya di pelosok itu harus disejahterakan. Pemerataan pendidikan penting, harusnya itu. Kalau yang joget-joget kemarin tuh bawa bajojing itu lihat tanggap itu lihat saat ini Pens kelas 2 SMA kelas 1 SMA nggak tahu membaca, nggak tahu hitung. 35 tambah 35 bingung. Tuh. Dan karena kurikulum apa itu? Bip. Jadi begitu orang itu tandanya orang menyepelekan pendidikan yang DP roda. Orang siapa ini Ben? Soalnya pemerintah yang harusnya DP roda itu mulai berputar lewat pendidikan. Awalnya itu harus dari situ. Nah gitu. Ding budaya malu, bro. Ya betul. Orang nak malu untuk mengambil keputusan yang salah. Sidang-sidang sekarang sudah terbuka. Kasus Tom Lembong. Karena kemajuan teknologi saat ini kan. Orang sudah tahu. Seharusnya pemerintah lebih sensitif lah mengambil kebijakan dan keputusan. Dan bahkan nih, dia nak mengikuti Danantara yang mengundurkan diri. Salah satu pimpinan. Iya. Iya toh? Iya. Dia merasa 6 bulan ini tidak berbuat apa-apa, dia mundurkan diri. Dan kita respect. Begitu, karena kita base statement. Di waktu orang menjabat dan orang nak mampu melaksanakan tugas, entah karena DP pribadi yang nak mampu atau dia nak bisa kontrol mungkin jaringan atau DP dalam. Biasanya kalau terjadi begitu ada pertentangan di sistem. Iya. Orang nak bisa kontrol sistem, entah kebertentangan dia suka amar mesti ekosistem yang B, mundur. Harusnya begitu. Orang suka dipilih tapi waktu terpilih orang nggak bisa bekerja, kadang orang gengsi mau mundur. Padahal untuk rakyat yang torang-torang yang rakyat mengharapkan pemimpin yang begitu, menghargai jabatan. Kalau kita menghargai jabatan. Bagaimana dengan kalau sudah desakan dari masyarakat? Disuruh mundur, Mar. Itu lagi kita nih tahu banyak pejabat yang kita nih tahu juga. Tapi jauh sebelumnya beliau itu titipan. Pak Mul. Saya titip ini kabupaten ini. Pati, ini itu yang beredar. Makanya kita bilang
orang pun nak tahu tuh itu kapan, di konteksnya apa. Ternyata untuk... titipnya untuk pajak 250. Oh itu dah. Oh kita tidak sampai situ. Realitanya kan begitu. Makanya orang ini yang kita juga protes, yang kita kritik, putuslah pemimpin-pemimpin yang berkompetensi, bukan cuma titipan-titipan, gitu. Sepakat. Tuh bagaimana orang ini Indonesia 80 tahun. Ya, dan ini bentuk teman-teman hari ini yang ikut kegiatan mungkin 3 hari ngecamp di sini. Dorang semarak untuk memeriahkan kemerdekaan kan tinggi ya, Pak. Betul. Dorang bikin kegiatan di sini luar biasa sih. Luar biasa, kita apresiasi juga teman-teman di sini. Ya, ada yang bawa anak. Iya ada. Nah, ya. Ada yang luar biasa, ada 3 bapak yang bawa anak putrinya masing-masing. Mungkin untuk menjauh sejenak dari kebisingan-kebisingan atau keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin begitu sih. Cuma itu sih Tong suka cerita sebenarnya. Ya, sama itu. Ya 80 tahun kiranya juga Pak Prabowo tetap masih ada harapan. Kita masih berharap. Masih percaya, dan kita masih percayalah sama Pak Presiden. Karena orang sadar juga sebagusnya Presiden, tapi kalau di sistem tidak semudah itu. Betul, sepakat. Dan semoga yang ada yang saling memanfaatkan. Ya. Turun sampai ke kabupaten kota, harapkan demikian juga tuh. Dan yang di 80 tahun ini semoga di pilkada berikut atau pemilihan apapun, orang lebih mempersiapkan lagi kader-kader, betul. Cara memilihnya itu lebih bagus, apalagi orang masyarakat. Stop jo terima-terima doi, begitu dah. Ya itu sih dari kita. Sekian dari orang. Tomina Isa Project di Gunung Tampuso.